Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'du. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat untuk belajar, khususnya pelajaran pada hari ini. Oke Ananda semua, materi yang akan Ibu sampaikan adalah terkait dakwah. Perjalanan Islam sampai tersebar luas tidak terlepas dari pentingnya dakwah Rasulullah. Rasul berdakwah kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kemudian generasi berikutnya sampai kepada kita semua, sehingga kita mengetahui bagaimana Islam, bagaimana indahnya Islam, dan kita bisa merasakan bagaimana bisa melaksanakan ibadah-ibadah sesuai yang Nabi perintahkan. Oke Ananda, materi kali ini yang Ibu Intan sampaikan adalah terkait dakwah dalam surat An-Nahl ayat 125. Oke. Sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu apa arti dari metode. Karena di ayat yang akan Ibu sampaikan itu pertama, adanya perintah kewajiban berdakwah, dan kedua, adanya metode dakwah yang disampaikan di dalam ayat tersebut. Sehingga kita akan belajar terlebih dahulu apa itu yang dinamakan metode. Oke. Metode itu bisa berarti jalan atau cara. Kemudian dalam bahasa Arab juga metode itu juga mengandung arti yang sama ya, dari bahasa thoriqah atau manhaj yang artinya cara juga. Intinya adalah metode cara bagaimana kita berdakwah. Kita lanjut slide berikutnya. Oke. Kemudian apa itu dakwah? Seberapa pentingnya dakwah? Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna terkait dakwah. Nah, dakwah sendiri berasal dari kata da'a yang berarti ajakan, seruan, panggilan. Ini secara bahasa. Secara istilah, dakwah bermakna mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk, atau lebih lengkapnya mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Atau bisa dengan kata lain amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah biasa kita dengar ya. Kita mengajak setiap teman-teman kita kepada kebaikan dan melarang jika kita melihat sesuatu kemungkaran yang ada di depan kita. Oke Ananda, silahkan perhatikan surat An-Nahl ayat 125 ini. Sebelumnya simak terlebih dahulu yang Ibu bacakan, yang Ibu contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semua, sebelumnya akan kita pelajari terlebih dahulu tajwid yang ada di ayat tersebut, sebelum kita mempelajari isi atau makna yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 125. Oke, dalam ayat ini beberapa tajwid yang ada di ayat tersebut, perhatikan yang sudah Ibu merahi
di ayat tersebut, ud'u. Oke, di sini ada bacaan qalqalah sugro, ud'u. Ud'u, ud'u. Oke, kemudian berikutnya ada mim mati bertemu dengan ba. Di sini jangan lupa untuk didengungkan atau bacaannya bernama ikhfa syafawi, wajadilhum billati. Oke. Kemudian di sini juga ada huruf nun yang bertasydid. Nah, di sini bacaan guna juga silahkan didengungkan lebih lama. Inna. Oke, kemudian berikutnya ada lafadz nun, huruf nun bertemu dengan dot, ya. Dan ini bernama bacaan ikhfa, silakan bacaannya disamarkan. Bagaimana caranya? Contohnya bima, ada penyamaran nun ke dot. Bima dhalla. Ini juga sama sebenarnya di kalimat ansabili. Ansabili. Oke, begitu Ananda terkait tajwid yang ada di surat An-Nahl ayat 125. Ibu ulangi bacaannya kembali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, demikian Ananda terkait bacaannya. Kemudian kita akan mempelajari terkait isi dari surat An-Nahl ayat 125. Oke, arti atau terjemah dari ayat berikut adalah: serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu atau Allah, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, Anda semua, dari kata yang pertama dengan lafadz serulah, ini mengandung makna perintah, sehingga perintah ini menjadikan bahwa dakwah atau hukum kita berdakwah adalah wajib. Ya, semua muslim kita wajib untuk berdakwah, wajib untuk mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Oke, berikutnya setelah ada perintah atau kewajiban berdakwah, di situ ada metode atau cara yang disampaikan dalam ayat tersebut terkait metode dakwah. Karena ini lebih dari satu, ya, ada beberapa metode. Apa saja yang ada dalam ayat tersebut? Yang pertama adalah dakwah bil hikmah. Bil hikmah. Ya, ketika lafadz ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oke, metode pertama yang Allah sampaikan di ayat tersebut adalah dakwah dengan bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Yaitu dakwah dengan melihat kondisi yang ada atau yang akan kita dakwahi, bagaimana kondisinya, apakah caranya yang akan kita gunakan bisa berbeda dari yang kita lihat orang yang akan kita dakwahi. Jika orangnya belum mengenal sama sekali dengan Islam, itu tidak mungkin kita memberikan langsung materi Islam yang berat. Tapi ketika kita bisa memberikan dakwah dengan cara kita misalnya melihatkan Islam itu indah dari perbuatan kita, itu bisa dinamakan dakwah bil hikmah, sehingga orang yang kita targetkan bisa melihat, oh, Islam sangat indah sehingga ingin mengikuti. Oke, metode yang kedua adalah mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah yaitu nasihat yang baik. Di sini ketika seseorang sudah mengenal Islam, kita mungkin ada dalam suatu keadaan kita tetap membutuhkan sebuah nasihat-nasihat. Oke, nasihat di sini adalah dengan hasanah, nasihat yang baik, nasihat yang lembut, nasihat yang bisa mengena ke dalam hati.
tanpa kata-kata yang kasar, tanpa kata-kata yang buruk. Oke, yang ketiga, Anda semua, yaitu berbantah dengan ahli kitab dengan baik atau mujadalah. Oke, di sini ketika ada seseorang, mungkin kalimatnya bukan ahli kitab ya, ketika kita diajak untuk berdiskusi, kita diajak untuk berargumen, kita diajak berbicara tentang Islam, oke, di situ kita harus berbicara dengan baik, berbantahan dengan baik, dengan argumen yang kita miliki. Begitu metode yang ada dalam ayat ini. Cerita dakwah Rasul dan tantangannya. Oke, di akhir yang akan Ibu sampaikan Anda semua adalah bagaimana perjalanan salah satu perjalanan dakwah Rasul yang sangat berat ya, salah satunya yaitu terkait perjalanan Rasul ke Taif. Di sini sebagai penutup sekaligus sebagai cerita kepada Ananda, mungkin cerita ini populer tapi ketika kita sering mengulang kembali, maka makna yang tersampaikan bisa sampai ke hati. Oke, Ananda, ketika Aisyah bertanya kepada Rasul terkait, wahai Rasul, adakah yang paling berat yang kau alami setelah atau selain dari lebih berat dari perang Uhud? Oke, di situ Rasul menjawab kepada Aisyah istrinya, yaitu perjalanan dakwah Rasul ketika di Taif. Kita tahu bagaimana besarnya dahsyatnya perang Uhud, tapi Rasul masih menjawab penderitaannya tidak lebih dari apa yang dia rasakan ketika berdakwah ke Taif. Oke, Ananda, pada saat itu Nabi dalam keadaan begitu terguncang karena kakeknya ya dan paman dan istrinya, beliau Khadijah ketika itu meninggal, dan serangan Quraisy yang begitu sangat berat kepada umat muslim yang masih sangat sedikit ketika itu, sehingga Rasul memiliki sesuatu keinginan untuk berhijrah dan harapan yang besar di negeri Taif atau di kota Taif mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Oke, begitu harapan besar yang ada dalam diri Rasul melangkah dengan semangatnya menuju Taif, tapi yang Rasul dapat kebalikan dari harapan tersebut. Rasul dicemooh, bahkan tidak hanya dicemooh, tidak hanya penolakan, bukan hanya sekedar kata-kata kasar, tapi juga dengan perbuatan yang buruk, yaitu ada yang melempar ya, kalau ceritakan melempar batu kepada Rasul sampai Rasul berdarah. Dalam keadaan sangat sedih, dalam keadaan sangat kecewa, harapan yang besar yang beliau bawa, tapi beliau pulang dengan tanpa harapan apapun. Ya, ketika Rasul begitu sedih pulang dari Taif dengan jiwa yang sangat terguncang, dengan kaki yang sangat lemah, dengan sesuatu yang bahkan diceritakan oleh para sahabat sampai kayak orang linglung. Di situ Nabi berdoa, duduk tersimpuh, berdoa kepada Allah terkait perjalanannya, kesedihannya, hanya Allah sebagai penolongnya. Saat itu, saat doanya sampai kepada Allah, Allah mengirimkan malaikat Jibril kepada Rasul, Assalamualaikum, dan menyapa Rasul. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Rasul, jika engkau mau, ada malaikat, ada penjaga gunung yang siap untuk memberikan musibah kepada masyarakat Taif. Kemudian penjaga gunung datang dan salam kepada Nabi. Di situ ketika seseorang mungkin bisa balas dendam, pasti akan balas dendam ya terhadap perlakuan masyarakat Taif. Tapi apa yang Rasul sampaikan justru sebaliknya. Beliau mengatakan kepada malaikat Jibril, saya berharap generasi-generasi Taif berikutnya bisa masuk Islam, bisa menjadi generasi-generasi kuat
dalam Islam. Itulah kesabaran Rasulullah dalam berdakwah, Anda semua. Tidak membalas dengan kata yang buruk, tidak membalas dengan dendam yang buruk, bahkan memiliki kesempatan, tapi Rasul memaafkan perbuatan tersebut sehingga lahirlah dari masyarakat Taif yang hebat-hebat dalam Islam. Demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait cerita dakwah Rasul. Semoga bisa kita pelajari bersama terkait dakwah dan kita bisa juga meniru Rasul untuk selalu berdakwah menyebarkan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.